Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Kohar dari instrumentasi kilang 2B. Di sini saya akan menerangkan tentang rangkuman materi komunikasi data dengan tema transmisi data. Pengertian transmisi data. Transmisi data adalah sebuah proses pengiriman atau penyebaran data dari pengirim transmitter ke penerima receiver. Transmisi data terjadi di antara transmitter dan juga receiver melalui beberapa media transmisi. Media transmisi ada dua, yaitu media transmisi terkendali atau guided media transmission. Dua, media transmisi tidak terkendali, unguided media transmission. Media transmisi terkendali adalah media yang menyalurkan gelombang transmisi melalui jalur fisik. Contohnya kabel twist par, kabel cokil, atau kabel fiber optik. Media transmisi tidak terkendali, unguided media transmission, adalah media yang menyediakan perantara untuk menyalurkan gelombang elektromagnetik. Contohnya Wi-Fi, propagasi melalui udara, atau propagasi melalui ruang vakum. Selanjutnya, tujuan transmisi data. Tujuan dari adanya transmisi data serta media transmisi adalah penting kita gunakan pada beberapa peralatan elektronika, di mana adanya transmisi data adalah untuk dapat menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan komunikasi pertukaran data, seperti telepon, komputer, televisi, ataupun radio. Selanjutnya, transmisi data dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu, transmisi serial, dua, transmisi paralel. Transmisi serial adalah transmisi data di mana dalam satuan waktu hanya satu bit yang disalurkan. Dengan demikian, data yang terdiri atas banyak bit dikirim secara berurutan satu persatu. Dua, transmisi paralel adalah transmisi data di mana dalam satu satuan waktu beberapa bit, biasanya 8 bit, bisa disalurkan bersamaan. Selanjutnya, tiga macam transmisi berdasarkan aliran datanya. 1. Transmisi simplex, 2. Transmisi half duplex, 3. Transmisi full duplex. Transmisi simplex adalah transmisi yang mengirim sinyal hanya secara satu arah. Satu pemancar dapat diterima oleh beberapa penerima data. Contohnya yang sering ditemukan menggunakan mode ini adalah siaran televisi dan siaran radio. Selanjutnya, transmisi half duplex merupakan transmisi yang memungkinkan kedua pemancar mengirimkan sinyal sekaligus namun hanya satu dalam satu waktu. Contohnya, media yang menggunakan media ini adalah radio walkie-talkie. Lanjut, transmisi full duplex merupakan transmisi dua arah, baik pemancar ataupun penerima dapat mengirimkan sinyal secara simultan. Contohnya, alat komunikasi yang menggunakan metode ini adalah telepon, handphone, dan sebagainya. Selanjutnya, gangguan pada sistem transmisi sinyal data. 1. Noise. Noise adalah sinyal yang tidak diinginkan yang selalu ada dalam suatu sistem transmisi. 2. Interferensi. Interferensi adalah sinyal pengganggu yang tidak diinginkan di mana frekuensinya berdekatan atau sama dengan sinyal yang diinginkan serta berdaya besar. 3. Redaman. Redaman adalah turunnya level tegangan sinyal yang diterima akibat karakteristik media. Merupakan salah satu jenis noise yang kejadiannya dapat diprediksi. 4. Fading. Fading adalah penyimpanan atenuasi yang mengalami sinyal carrier termodulasi telekomunikasi terhadap media propagasi tertentu. Fading merupakan gangguan komunikasi yang gejalanya dapat dirasakan oleh penerima akibat adanya frekuensi atau ketidaktetapan level daya sinyal yang diterima oleh receiver. Selanjutnya, frekuensi, spektrum, dan bandwidth. Bandwidth
disebut juga data transfer atau seed traffic, adalah data yang keluar masuk atau upload atau download ke akun Anda. Definisi dari bandwidth adalah banyaknya ukuran suatu data atau informasi yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat lain dalam sebuah network di waktu tertentu. Spektrum adalah ukuran dari distribusi amplitudo untuk frekuensi masing-masing. Juga disebut spektrum frekuensi dengan grafik intensitas versus frekuensi panjang gelombang tertentu. Sinyal adalah fungsi waktu, tetapi bisa juga dinyatakan sebagai fungsi frekuensi. Artinya, sinyal terdiri dari komponen frekuensi yang berbeda. Selanjutnya, konsep domain waktu dilihat sebagai fungsi waktu. Sinyal elektromagnetik dapat berupa analog atau digital. Sinyal analog adalah salah satu sinyal yang intensitasnya variasi dengan cara yang halus dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, tidak ada jeda atau diskontinuitas dalam sinyal. Contoh bentuk gelombang analog. Selanjutnya, sinyal digital adalah sinyal di mana intensitas sinyal mempertimbangkan tingkat konstan untuk beberapa periode waktu dan kemudian tiba-tiba berubah ke konstanta lain level. Contoh bentuk gelombang digitalnya ada di bawah ini. Selanjutnya, analog dan transmisi data digital. Istilah analog dan digital masing-masing berhubungan secara kasar dengan kontinu dan diskrit. Kedua istilah ini sering digunakan dalam komunikasi data, setidaknya dalam 3 konteks. 1. Data, 2. Pensinyalan, dan 3. Transmisi. 1 adalah data. Data adalah sebagai entitas yang menyampaikan makna atau informasi. 2. Sinyal adalah sinyal atau pensinyalan. Sinyal adalah representasi data listrik atau elektromagnetik. Pensinyalan adalah propagasi fisik sinyal di sepanjang media yang sesuai. 3. Transmisi adalah komunikasi data dengan propagasi dan pemrosesan sinyal. Selanjutnya, sinyal analog dan digital dalam sistem komunikasi. 1. Data disebarkan dari satu titik ke titik lainnya oleh cara sinyal elektromagnetik. Sinyal analog adalah gelombang elektromagnetik yang terus berubah yang dapat disebarkan melalui berbagai media, tergantung pada spektrum. Contohnya adalah media kawat seperti twisted pair dan kabel koaksial, serat kabel optik, dan media terarah seperti propagasi atmosfer atau ruang. Digital sinyal adalah urutan pulsa tegangan yang dapat ditransmisikan melalui media kabel. Selanjutnya, impairment transmisi. Untuk sinyal digital, kesalahan bit mungkin diperkenalkan sehingga biner 1 diubah menjadi biner 0 atau sebaliknya. Pada bagian ini, berbagai gangguan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kapasitas membawa informasi dari hubungan komunikasi. Gangguan yang paling signifikan adalah atenuasi dan distorsi atenuasi. 2. Delay distorsi. 3. Kebisingan. Demikian presentasi tentang transmisi data. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.